Presiden Joko Widodo tinjau harga bahan, maksud kami tinjau penggunaan pupuk organik. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rutin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi 6 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kegiatan percepatan tanam padi pasca panen bersama para petani di kawasan Daulat Pangan Serikat Petani Indonesia di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur. Kepala Negara mengapresiasi penggunaan pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia di daerah tersebut. Presiden juga menyebut bahwa penggunaan pupuk organik dapat membantu para petani dalam mengurangi biaya produksi pertanian. Selain itu, para petani juga tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap ketersediaan pupuk kimia, industri pupuk kimia, dan hingga bahan baku pupuk kimia. Berikut pernyataan lengkap Presiden Joko Widodo. Ya, hari ini kita mulai menanam seperti di daerah-daerah yang lain. Setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air banyak, segera ditanam. Dan yang saya senang di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Sudah 3 tahun di sini. 3 tahun. Berapa hektar total? 1.000 hektar. Kurang lebih 1.000 hektar. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5-6 juta per hektar. Di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Tergantung pada industri pupuk kimia, tergantung pada import bahan baku dari pupuk-pupuk kimia yang sekarang ini terjadi. Sehingga jangan sampai ada keluhan, wah Pak pupuknya sulit. Ya memang sulit, semua negara urusan pupuk memang sulit, tetapi ada pilihan-pilihan dan ini sudah dimulai oleh Serikat Petani Indonesia. Saya kira bagus sekali. Dan hasilnya juga di awal memang agak turun dikit, tapi setelah itu meningkat malahan. Ini yang bagus. Yang kedua juga memperbaiki lingkungan. Ekosistem yang ada di sini menjadi tumbuh kembali. Cacing-cacing mulai banyak, belut mulai banyak, katak mulai banyak. Ini akan mulai lagi. Ekologinya akan Dari pemerintah ke depannya seperti apa? terperbaiki kembali. Dorongan untuk Kementan, Pak, terkait pupuk organik seperti apa nantinya? Ya ini tadi saya sudah memerintahkan ke Mentan untuk dikembangkan di provinsi lain, bukan hanya di Jawa Timur, tapi di provinsi lain, di kabupaten yang lain. Tetapi problemnya memang petani harus memiliki paling tidak satu keluarga itu 2 ekor sapi. Nah di sini sudah, di daerah yang lain ini nanti tugasnya Kementan untuk mencukupi itu sehingga bisa dipakai untuk membuat pupuk organik. Ya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pencegahan dan penanganan stunting di Puskesmas Meranggen 3, Demak, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden meninjau presentasi penurunan stunting di Puskesmas Meranggen. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memuji penanganan stunting atau kekerdilan akibat kurang gizi kronis di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Inovasi-inovasi ini dilakukan untuk menurunkan angka stunting dan memberdayakan masyarakat mengatasinya. Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan ini antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Demak Eistianah. Di Puskesmas Meranggen, Wapres melihat pemeriksaan anak-anak balita mulai dari pengukuran berat badan dan tinggi badan hingga pemberian vaksin. Wakil Presiden juga sempat berinteraksi dengan ibu-ibu yang sedang mendampingi anaknya, petugas puskesmas, hingga Bupati Demak. Wakil Presiden mengapresiasi pencapaian angka stunting di Demak sebab angka tersebut mendekati target Presiden Jokowi dalam menurunkan stunting mencapai 14% pada 2024. Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah Kabupaten Demak membuat sinergitas program unggulan, yaitu peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat
menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, lebih dari 1.500 kereta disiapkan PT KAI untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang menggunakan kereta api untuk melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini. Hingga saat ini hampir 90% tiket kereta api untuk perjalanan mudik sudah terjual. PT Kereta Api Indonesia telah mengantisipasi lonjakan pemudik Lebaran yang menggunakan kereta api tahun ini, salah satunya dengan menambah kereta tambahan. Kepala Humas PT KAI, Eva Hairunisa mengatakan antisipasi dilakukan terutama di masa puncak arus mudik dan arus balik Lebaran. Jadi kita menghitung H-10 itu tanggal 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei H+10 ya. Ini kita akan memberangkatkan sekitar 1.513 KA. Jadi jumlah 1.513 KA tersebut sudah termasuk juga dengan pemberangkatan KA tambahan. Nah, secara total akan terdapat sekitar 303 KA tambahan yang akan dioperasikan, baik itu untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Nah, secara keseluruhan kalau kita bicara mengenai ketersediaan tempat duduk, untuk di tahun 2003 ini, dari area Daup 1 Jakarta itu terdapat ketersediaan tempat duduk sampai dengan 1 juta seat ya. Nah, untuk sampai hari ini yang dipesan, yang sudah dipesan ataupun sudah ditransaksikan oleh masyarakat, sudah dibeli itu sekitar 435.000.
Jadi 435.000 tiket ini memang mayoritas melakukan pemesanan jadwal keberangkatan di pralebaran. Jadi sekitar tanggal 12 sampai dengan tanggal 23 H2 Lebaran ya. Nah, kalau kita melihat dari pemesanan tersebut, memang tertinggi itu untuk Jepang baru akan terjadi pada tanggal 18 April, tanggal 14 April nanti ya, 14 April atau H-8. Ini sudah mulai terjadi peningkatan dari sisi okupansi berdasarkan jumlah tiket yang dipesan. Meskipun pandemi COVID-19 sudah melandai, PT KAI tetap mensyaratkan vaksinasi bagi para pemudik yang menggunakan kereta api. Bagi pemudik kereta usia 18 tahun ke atas, wajib menunjukkan bukti sudah divaksin ketiga atau booster. Untuk pemudik usia 13-17 tahun, wajib vaksin kedua. Begitu juga untuk pemudik kereta usia 6 hingga 12 tahun, harus menunjukkan keterangan sudah divaksin atau didampingi oleh orang dewasa yang sudah vaksin lengkap. Bagi pemudik yang belum pernah vaksin sama sekali, tetap bisa mudik dengan kereta asal menyertakan keterangan dokter yang menjelaskan tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Tim Liputan, Polri TV. 250 personel Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah dikerahkan untuk mengamankan ibadah Paskah 2023. Selain pengamanan di sejumlah gereja yang akan melaksanakan ibadah Paskah, personel Polres Sukoharjo juga melakukan patroli keamanan wilayah. Polres Sukoharjo menggelar kesiapsiagaan dalam rangka pengamanan peringatan Paskah 2023. Apel ini dipimpin Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Setiawan. Sebanyak 250 personel diterjunkan untuk mengamankan jalannya ibadah Paskah. Selain ditempatkan di gereja-gereja di wilayah Sukoharjo, personel Polres Sukoharjo juga melakukan patroli wilayah. Di Sukoharjo terdapat 59 gereja yang melaksanakan peringatan Paskah. Dari 59 gereja, 14 gereja akan menjadi prioritas keamanan. Sudah didatakan mungkin mulai hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jadwalnya mana saja, silakan dilihat kembali. Dan dari Bakop, saya lihat sudah menyeprinkan personel untuk memberikan pengamanan di tempat-tempat tersebut, di gereja-gereja tersebut pada saat pelaksanaan ibadah. Nah, ini koreksi untuk Bakop. Ini tadi kita menunggu lama, Pak Kabakop sedang berduka karena kakaknya dunia. Tapi paling tidak ada kasubagnya, ada anggotanya yang punya tugas di dalam perencanaan, pengorganisasian, dan orlagalnya suatu sistem pengamanan itu berfungsi. AKBP Wahyu berpesan kepada setiap personil untuk bersungguh-sungguh melaksanakan pengamanan karena ini merupakan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tim Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini
sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya.
informasi terhangat dari tanah air. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis line dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis line berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis line membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis line, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya.
Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store, atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, Masjid Nasional Al-Akbar merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Masjid ini menjadi ikon ibu kota Jawa Timur, Surabaya. Seperti apa ramainya saat bulan Ramadan? Kita ikuti liputannya berikut ini. Di kawasan selatan kota Surabaya berdiri Masjid Megah, Masjid Al-Akbar. Masjid ini menjadi masjid terbesar kedua di Indonesia. Setelah Masjid Istiqlal Jakarta, dibangun sejak 1955, masjid seluas 22,3 ribu meter persegi ini mampu menampung 36.000 jemaah. Punya interior yang menarik, masjid yang berlokasi di kawasan Pagesangan, Surabaya Selatan ini kerap jadi kunjungan wisata religi. Kemegahan masjid ini terlihat dari kubah yang menaungi masjid. Kubah berwarna perpaduan biru dan hijau dengan tinggi sekitar 27 meter. Di dalamnya terdapat ornamen yang cantik, 45 pintu kayu jati, dan dihiasi kaca nampak menghiasi sudut-sudut masjid cantik ini. Saat menginjakan kaki di masjid ini, hawa sejuk langsung menyelimuti. Lantai marmer yang berasal dari Lampung terasa dingin menyejukkan. Masjid ini memberikan kesan damai dan tenang bagi para jemaah. Keunikan Masjid Nasional Al-Akbar atau Masjid Agung dari bentuk kubah. Kubah dengan bentuk menyerupai setengah telur dengan layer 1,5 meter ini menaungi atap masjid. Warna kubahnya didominasi oleh warna biru dengan tambahan aksen warna hijau, biru, merah, ungu, dan kuning. Warna-warna cerah yang elok dipandang mata saat menatap langit-langit masjid. Perpaduannya semakin cantik dengan motif diagonal yang semakin menambahkan keindahan masjid yang diresmikan oleh Presiden Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur pada tahun 2000. Ornamen ukir dan kaligrafi menghiasi dinding-dinding masjid. Di tengah masjid terdapat mihrab bernuansa emas. Ukiran kaligrafi bernuansa emas dan hitam nampak bercahaya menambah keistimewaan masjid. Elok dan megah, mihrab masjid di Al-Akbar ini merupakan mihrab terbesar di Indonesia. Pada ornamen atas terukir indah kaligrafi Al-Quran sepanjang 180 meter
dengan lebar 1 meter. Semua titik diberi warna yang serasi. Dengan dominasi warna cerah, hasilnya dari segala sudut Masjid Al-Akbar Surabaya nampak anggun, tenang, dan nyaman. Di serambi masjid tiang-tiang tinggi berdiri kokoh. Tiang-tiang berwarna putih ini menambah kesan agung masjid. Masjid kebanggaan masyarakat Jawa Timur ini selain menjadi pusat peribadatan juga menjadi kajian ilmu agama Islam. Bahkan masjid yang berada di tepi jalan tol Surabaya Malang ini juga memiliki fasilitas kesehatan yaitu poli umum, poli gigi, laboratorium hingga bekam. Kemegahan 4 kubah Masjid Al-Akbar terlihat jelas. Menara dibuka dari pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Setiap azan berkumandang, menara akan ditutup untuk sementara waktu. Tim Liputan, Polri TV. Kapolres Gayo Luwes AKBP Efriansa melakukan safari Ramadan ke pondok pesantren dan masjid-masjid di wilayah Gayo Luwes, Aceh. Selain itu, Polres Gayo Luwes juga melakukan kegiatan Jumat Taraweh, curhat, dan pembagian takjil serta bantuan langsung ke rumah warga yang merupakan program safari Ramadan. Kapolres Gayo Luwes AKBP Efriansa bersama sejumlah personel lainnya melakukan safari Ramadan ke pondok pesantren dan masjid-masjid di wilayah Gayo Luwes, Aceh. Momentum bulan Ramadan ini juga diisi dengan kegiatan safari Ramadan dengan para santri dan pimpinan berbagai pondok pesantren. Selain itu, Polres Gayo Luwes juga melakukan kegiatan Jumat Taraweh Curhat sebagai salah satu di program safari Ramadan. Tidak hanya di masjid dan pondok pesantren, Polres Gayo Luwes juga melakukan pembagian takjil kepada masyarakat pengguna jalan. Untuk menjaga kamtipmas selama Ramadan, Polres Gayo Luwes juga melakukan pengamanan sholat tarawih. Di samping itu, untuk menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan, Polres Gayo Luwes juga melakukan bantuan kemanusiaan untuk negeri kepada masyarakat secara door-to-door kepada tukang becak dan masyarakat yang tidak mampu. Tim Humas Polres Gayo Luwes Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Penerimaan Polri 2023 telah dibuka 4 April hingga 14 April 2023. Pada penerimaan ini, Polri menerapkan prinsip betah, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Berikut kutipan wawancara dengan Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen Pol Nurwono Danang dalam program Dialog Presisi yang dipandu oleh Ibda Nifrinas. Polri sesuai dengan kebijakan pimpinan Polri sampai dengan seluruh panitia penerimaan Polri menerapkan prinsip betah. Betah ini bagian dari akronim bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kemudian perlu saya jelaskan implementasi dari prinsip betah itu sendiri, ini Polri sudah menerapkan prinsip one day service. Ya, maksudnya bahwa setiap kegiatan itu dilaksanakan dalam 1 hari itu, kemudian hasilnya langsung bisa diumumkan untuk diketahui oleh peserta, dan juga peserta bisa menggunakan langsung pengumuman, termasuk juga diberikan akses untuk melalui pengumuman secara online, sehingga keluarga, orang tua juga bisa mengetahui. Ya, Dialog Presisi selengkapnya dapat Anda saksikan besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat di Polri TV Radio. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya. Pendaftaran penerimaan anggota Polri tahun 2023 dibuka sejak 4 April hingga 14 April 2023. Ada 3 jalur pendaftaran yang saat ini dibuka, yaitu Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol, Bintara Polri, dan Tamtama Polri. Berikut tata cara pendaftarannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Mirsa, Aibda Julianto Pane, sosok polisi luar biasa. Selain bertugas sebagai abdi negara, sosok pria ini mendirikan pondok pesantren Ruhul Azam, sekaligus memimpinnya di sela bertugas sebagai personel Polres Gayo Luas, Aceh, dan berikut liputannya. Ya Tuhan kami, miliki oleh-Mu, ya Allah, akan diri kami siang dan malam. Bribka Julianto Pane bukan anggota kepolisian biasa. Meski sibuk menjadi abdi negara, namun dirinya juga tak lupa melakukan berbagai kegiatan religius. Anggota kepolisian dari Polres Gayo Luas Aceh ini merupakan pimpinan pesantren di Kabupaten Gayo Luas Aceh, yaitu pesantren Ruhul Azam. Pesantren yang ia pimpin berada di Gunyah, Kampung Bustanul Salam, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Luas Aceh. Anggota Bayangkara yang akrab disapa Ustadz Pane ini sehari-hari bertugas sebagai Kanit Bintipmas pada Satuan Binmas Polres Gayo Luas. Sosok beliau menjadi citra positif bagi Polri. Para anggota polisi yang mengaji di tempat itu menyesuaikan waktu dengan pekerjaan mereka di kantor. Tak hanya anggota polisi, masyarakat setempat juga turut aktif mengaji di pondok pesantren tersebut. Ustadz Pane mengungkapkan niat awal pendirian pesantren tersebut merupakan upaya beliau membantu tugas pokok kepolisian dalam mengatasi kejahatan dan kenakalan remaja serta pemakaian narkoba di kalangan remaja. Namun, lambat laun pesantren Ruhul Azam berkembang menjadi besar. Bahkan hingga kini pesantren ini memiliki 580 santri dengan 45 pengajar. Bribka Julianto Pane memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara dan untuk mengurus pesantren. Sebelum bertugas usai sholat subuh, Bribka Julianto Pane mengajar para santri. Sore hari usai tugas kantor, Ustadz Pane kembali ke pesantren untuk mengajar lagi. Di pesantren itu terdapat sekolah jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Bribka Julianto Pane merasakan dengan pendidikan pesantren, ratusan anak terhindar dari pengaruh narkoba dan aksi kejahatan, termasuk kesibukan dari penggunaan ponsel yang saat ini sulit dikendalikan. Pesantren menjadi tempat bagi anak-anak, baik itu menuntut ilmu dan belajar agar kelak mereka menjadi orang yang bermanfaat. Ustadz Pane tak hanya menjadi pimpinan pesantren, tetapi juga merupakan pimpinan rumah suluk yang memiliki ratusan jemaah dan terbesar di wilayah Aceh dan Sumatera. Bribka Julianto Pane juga tersohor sebagai penceramah kondang di kalangan masyarakat Aceh. Bribka Julianto Pane berharap semua santri dan santriwati di pesantren Ruhul Azam bisa menjadi generasi yang patuh kepada orang tua dan cinta terhadap bangsa dan negara. Berharap kepada seluruh santri Ruhul Azam ini jangan pernah melupakan pesantren Ruhul Azam. Meskipun dia masih 1 hari di sini dan sudah meninggalkan pesantren ini.
Tim Liputan Polri TV. Dan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang digelar di Pondok Pesantren Ruhul Azam, kali ini kita sudah terhubung dengan Kanit Bin Polmas Polres Gayo Luwes, Polda Aceh, Aibda Julianto Pane, beserta Kapolres Gayo Luwes, AKBP Efrianza. Ya, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bu. Baik, kita ke Kapolres Gayo Luwes dulu, AKBP Efrianza. Ya, Pak Efrianza, selama bulan suci Ramadan ini, apa saja program yang dilakukan oleh Polres Gayo Luwes? Jadi program kegiatan Polres Gayo Luwes selama bulan suci Ramadan, yang pertama kita melaksanakan Jumat Curhat Tarawih yang dilaksanakan setiap malam Jumat, keliling-keliling di Kabupaten Gayo Luwes, di masjid-masjid yang ada. Yang kedua, kita melaksanakan pembagian takjil, di mana seluruh personil dan pengurus Bayangkari setiap harinya membagikan takjil kepada pengguna jalan. Kemudian kita melaksanakan kegiatan pembagian bantuan kemanusiaan untuk negeri dengan cara mendatangi door-to-door ke masyarakat. Dilaksanakan setiap pagi hari oleh personil. Kemudian kita melaksanakan pengamanan sholat tarawih, dilanjutkan dengan safari Ramadan. Ya, selain itu Kanit Bin Polmas Polres Gayo Luwes juga Aibda Julianto Pane melakukan berbagai kegiatan di pondok pesantren yang dibinanya untuk membangun sisi rohani dan karakter anak-anak santri. Seperti apa kegiatan tersebut? Jadi kegiatan yang beliau lakukan di pesantren, beliau memberikan ceramah-ceramah, termasuk memberikan pesan-pesan Kamtimas kepada santriwati maupun santri yang ada di pesantren. Selain itu juga beliau memberikan gambaran tentang tugas-tugas kepolisian, baik di pesantren maupun di sekitar masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Beliau juga sering menyampaikan dakwah-dakwahnya sesuai dengan undangan yang beliau terima. Ya, salah satu program di Polres Gayo Luwes adalah Tarawih Curhat. Ya, apa saja yang sering menjadi topik curhat di saat program ini digelar? Jadi kegiatan Jumat Tarawih Curhat yang kita laksanakan, masyarakat sering menyampaikan khususnya pada bulan suci Ramadan tentang banyaknya petasan agar masyarakat tidak menggunakan petasan. Kemudian balap liar, masyarakat menyampaikan keluhannya tentang balap liar. Kemudian pencurian malam hari, pada saat masyarakat beribadah, dimungkinkan terjadinya pencurian. Begitu juga kejadian kebakaran. Masyarakat sering berharap dan menghimbau agar Pak Polisi pada saat melaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, melaksanakan patroli. Itulah hal-hal yang sering disampaikan masyarakat pada saat Jumat Tarawih Curhat. Berarti di masa bulan Ramadan ini juga patroli dilakukan berdasarkan curhatan dari warga ya Pak ya? Betul Bu Lydia. Jadi kegiatan patroli kita lihat skala prioritas di mana dikhawatirkan rawan kriminal, disitulah tempat kita sering melaksanakan patroli. Selanjutnya kita ke Aibda Julianto Pane yang biasa dipanggil Ustadz Pane. Ya, Pak Ustadz, bisa dijelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren Ruhul Azam ini? Baik, di Pesantren Ruhul Azam kita selama Ramadan melakukan kegiatan beberapa hal. Yang pertama untuk santri selama Ramadan tetap melaksanakan sekolah seperti biasa. Kemudian juga di program khususnya tambahan diberikan kepada anak-anak jam tadarus Quran, tahfiz Quran, dan juga ada beberapa santri yang mengikuti kegiatan iktikaf persulukan di Pesantren Ruhul Azam. Demikian Bu. Ya, kemudian di pesantren ini kan banyak santri hafiz Quran. Bagaimana cara metode pembelajarannya dan mungkin bisa ada santri yang mempraktekannya kepada pemirsa Polri TV? Untuk metode pembelajaran di Pesantren Ruhul Azam, kita menerapkan sistem yang pertama nanti anak-anak yang baru masuk ke pesantren kita ada tahsin Quran. Kemudian setelah tahsin Quran dia akan ada istilahnya
setoran hafalan baru, kemudian mengulang atau murojaah, kemudian sabki, setoran hafalan lama diulang-ulang, kemudian ada istilahnya mukamal, sejuz, 2 juz sampai 30 juz dari anak-anak santri kita. Baik Bu, kita coba anak-anak kita untuk hafalannya. Di sini lagi kumpul bersama santri-santri untuk pelaksanaan program. Biasa anak-anak kita menjelang berbuka puasa bersama, mereka akan melaksanakan tadarus. Ya. Yang ini dulu, jadi siapa sini aja lah, apa? Ini. Tapi saya sepertinya Bu, enggak seperti santri Bu. Santri yang hafal Quran, saya kayaknya enggak Bu. Ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rata aja biar dengar suara dia. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sudah cukup. Wah, luar biasa. Ini nih Qurannya. Untuk santri putri Bu yang kita coba yang kelas 1. Ini kelas 1 ya? Ya, sini. Qurannya. Kalau tukur pakai Quran, orang pakai Quran hilang doa tutup. Berdiri. Biar tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami informasikan sama sahabat Polri TV bahwasannya anak-anak kita kalau baru dia masih tahsin, jadi untuk kelas 1 baru lewat dan menghafalkan surat-surat wajib seperti surat Al-Muluk, surat As-Sajdah, surat Al-Waqiah, Ar-Rahman dan Al-Kahfi. Ini kita coba untuk anak kita surat Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. Cukup. Demikian Bu untuk anak-anak kita santri yang sudah kita coba untuk hafalannya. Ya. Baik, terima kasih Aibda Julianto Pane dan juga Kapolres Gayo Lues AKBP Efrianza sudah bergabung dengan Presisi Petang pada petang hari ini. Baik, selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara 2 orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih.
Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listi Prabowo. Kita beralih ke berita mancanegara. Perdebatan berlanjut setelah Donald Trump mengaku tidak bersalah atas 34 dakwaan pengadilan di New York. Mantan Presiden Amerika Serikat ini mempertanyakan motivasi penuntut. Opini publik Amerika Serikat pun terpecah dan lebih banyak diwarnai oleh afiliasi politik masing-masing. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York, Amerika Serikat. Mantan Presiden AS Donald Trump memenuhi panggilan pengadilan di New York dan mengaku tak bersalah atas dakwaan ia terlibat pemalsuan dokumen, termasuk untuk menutupi perselingkuhan dengan seorang bintang film dewasa. 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State, no matter who you are. Sepulangnya ke Florida, Trump disambut hangat pendukungnya. Ia pun kembali tuduh dakwaan terhadap dirinya bermotif politik. With a local failed district attorney charging a former president of the United States for the first time in history on a basis that every single pundit and legal analyst said there is no case. There's no case. Namun dakwaan ini diputuskan oleh Dewan Juri terdiri dari warga biasa New York. Seorang analis menilai serangan Trump terhadap proses hukum hanya bakal menjadi bumerang bagi bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 ini. The case is going to be heard based on the facts and the law. And I also don't think it will help him in the main with the American people, because most Americans want the legal process to operate fully and fairly, even with regard to a former president. Tuduhan bahwa dakwaan bermotif politis juga disampaikan sebagian sesama tokoh Partai Republik, termasuk mantan Wapres Mike Pence dan Gubernur Florida Ron DeSantis, dua tokoh yang disebut calon kuat kandidat presiden, bila Trump akhirnya urung atau batal maju. Survei terbaru yang dilakukan oleh ABC News bersama dengan konsultan Ipsos menunjukkan hampir separuh dari para responden mendukung pendakwaan terhadap Donald Trump, sementara hampir sepertiganya menolak. Jika dilihat lebih dekat lagi berdasarkan pilihan partisan para responden, hampir 80% dari masa pendukung Partai Republik menilai dakwaan ini bermotif politik, sementara mayoritas masa pendukung Partai Demokrat menilai dakwaan ini sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Polarisasi ini pun tampak dari demonstran yang berkumpul di New York.
I'm here to support my president, Donald Trump, the greatest president in American history, probably the best leader on planet Earth ever. He's a con man. He has a lot of people still fooled. Most New Yorkers he doesn't fool, but I hope they'll see the light. Selain dakwaan di New York, Trump juga hadapi investigasi tuduhan mencampuri hasil Pilpres di Georgia, serta investigasi seputar serangan 6 Januari 2021 oleh pendukungnya di gedung Capitol. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.